Oke teman-teman, di sini ada soal CPNS 2022 sebanyak 35 soal SKD. Mari kita bahas sampai akhir ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bahas dari soal nomor 36. Seperti biasa kita zoom terlebih dahulu agar lebih enak dibaca. Oke, jika tandanya seperti ini berarti ini adalah sinonim teman-teman. Ditanya ceruk. Kalian pernah dengar kata-kata ceruk? Iya, ceruk itu artinya adalah liang. Yang bisa kita artikan adalah lubang dan juga lekukan. Nah, jadi jawabannya atau sinonimnya adalah lekuk. Dan selanjutnya nomor 37 juga sama, ini ditanya sinonim teman-teman. Kalian sering mendengar klarifikasi baik kayak artis dan sebagainya, artinya adalah penjelasan teman-teman. Untuk soal nomor 38 teman-teman, ini dependensi apa? Kalian mungkin lupa ya sinonimnya apa. Kalian ingat aja ini. Independen itu saling asing. Nah, kalau dependent berarti berhubungan. Nah, dependensi ini adalah yang berhubungan, ketergantungan, artinya dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi jawabannya adalah D. Oke, untuk nomor 39 kalau tandanya kayak gini, ini adalah antonim. Ya. Oke. Antonim dari kasar, yaps, antonim dari kasar adalah halus. Untuk nomor 40 sendiri udah tidak asing lagi, kita sering mendengar kata-kata aksi dan reaksi. Nah, reaksi itu adalah daya tarik teman-teman. Sedangkan berarti antonimnya adalah daya tolak. Oke. Jadi jawabannya adalah daya tolak teman-teman. Sedangkan nomor 41 ada kata-kata maju tak getar. Nah, artinya kita jangan ragu-ragu. Sehingga jawabannya dari jangan ragu-ragu, antonimnya adalah kita harus punya jiwa pemberani. Untuk menjawab hubungan kata seperti ini, kalian harus melihat apa yang bisa kalian kaitkan dari A ke B ini. Bait ke puisi, apa yang bisa kalian kaitkan? Ternyata ini jawabannya adalah bagian. Bait merupakan bagian dari puisi. Jadi kita cari sesuatu yang bermakna bagian. Dari kelima jawaban di sini yang bermakna bagian hanya B, yaitu loteng merupakan bagian dari bangunan, teman-teman. Nah, untuk nomor 43 ini hubungan dari mencuri dan menyesal, ini berhubungan adalah setelah. Oke, kita baca. Setelah mencuri kita menyesal. Jadi dari 5 jawaban di sini, yaitu jawabannya adalah setelah menanam kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu setelah menanam kita menyiang. Ini jadi jawaban yang paling cocok adalah B, teman-teman. Intensitas dan frekuensi ini hampir sama, teman-teman. Jadi orang biasa mengatakan intensitas itu adalah frekuensi juga hampir sama dengan intensitas. Jadi dari jawaban 5 ini yang hampir sama, pemaknaannya adalah penghargaan itu hampir sama dengan penghormatan, teman-teman. Bagian kecil dari bawang itu siung, artinya kayak kita bisa menghitung bawang itu dari siungnya. Artinya juga kita bisa juga menghitung buku dari lembarannya. Jadi jawabannya adalah A. Atau bisa dikatakan bawang itu dihitung dari siungnya. Nah, buku itu bisa dihitung dengan lembarannya gitu, teman-teman. Oke, kita udah masuk ke matematika dasar ya di tes SKD itu. Nomor 46 kita maknakan pelan-pelan supaya kita bisa menjawabnya. Oke, maknanya seperti ini sebenarnya. Ada 3 jenis tiket yang kita sebut VIP 25.000 khusus VIP. Oke, and then untuk kelas 1 dia 12.000. Oke. And then kita kelas 2 yaitu 9.000. Oke, paham ya? Oke. Setelah itu tiket P, sejumlah tiket itu pertunjukan sejumlah P tiket kelas I, kelas 1 maksudnya. Ini namanya tiketnya dinamakan P, kelas 2 dinamakan B, dan kelas 3 atau VIP itu dinamakan RIP. Jadi kalau kita ditanya manakah yang merupakan persentase hasil penjualan tiket kelas A, berarti kita hanya menuliskan ini.
dari total semuanya. Dengan kata lain, tulis saja berarti 12.000 dari berapa kelas satunya? 12.000 dari P. Semuanya berapa? Ada 12.000 yang kelas P, yang kelas 1 ditambah dengan 25.000 VIP atau RIP, and then ditambah dengan 9.000 B. Jadi kalau kita sama-sama dibagi 1.000, ini hilang, ini hilang, ini hilang, ini hilang. Jadi jawabannya adalah 12P per 12P tambah 25 RIP tambah 9B. Jadi hanya semacam penyingkatan aja nih teman-teman. Jadi di manakah jawabannya? Oke, jawabannya adalah C teman-teman. Tapi perlu diingat, di sini ada kata-kata persentase. Presentase. Jadi paling tidak dari jawaban ini kita kalikan dengan 100%. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 47. Di sini dijelaskan selusin telur, artinya kita 12 telur, kita anggap X-nya adalah telur. Terus ditambah dengan 5 kali 5 kg sawo, berarti kita anggap 5Y. Itu harganya sama katanya. Oke, maksudnya di sini X itu harga dari telur, berarti 12X itu sama dengan 5 kali Y atau 5Y ya. Atau 5 harga dari sawo. Oke. Selanjutnya, jika harga satu lusin telur naik 20%. Oke, di sini ada kata-kata jika harga satu lusin telur naik 20%, berarti yang punya telur udah naik 20%. Oke. Selanjutnya, jika harga sawo naik 2%, di sini tidak ada keterangan bahwasanya ini apakah naiknya per kilo atau bukan. Jadi kita bisa menganggapnya dia naik sebanyak 2 kilo. 2% itu untuk 5 kilo. Jadi sebenarnya mereka kalau ditambahkan mereka naik sebanyak 22%. Dari berapa? Ya harusnya adalah dari 200%. Kok 200%? Ya karena kita anggap yang lusinan telur itu 100%. Terus yang ini adalah 100%. Jadi 22% dibagi dengan 200% ini adalah berapa? 22 dibagi dengan 200. Yap, ini adalah 11/100, dalam kata lain adalah 11%. Jadi tambahan uang yang harus diperlukan untuk membeli satu lusin dan 5 kilo sawo adalah 11%. Atau cara cepatnya begini, 20% ditambah 2%, kita bagi rata-rata, yaitu jadi 11%. 20 tambah 2, 22 bagi 2 adalah 11%. Oke, di sini ada kata-kata perbandingan rasio laki-laki dan perempuan dalam sebuah kantor adalah 8/7. Artinya sampelnya ini adalah 15. Karena laki-laki ditambah dengan 8 kali P banyaknya laki-laki tambah 7 kali perempuan gitu. Jadi dibagi dengan 15 karena 8 tambah 7. Jadi kita cari angka yang bisa dibagi oleh 15. Ini bisa dibagi 15 ya. 75 juga bisa dibagi berapa? 75 bisa dibagi 15? Ya, bisa kan? 90 juga bisa dibagi 15. 105 juga bisa dibagi 15. Jadi yang nggak bisa dibagi 5 adalah 85 karena di sini yang dibilang adalah yang tidak mungkin merupakan jumlah pegawai kantor. Karena totalnya adalah 15, 8 tambah 7. Jadi kita cari angka yang bisa dibagi oleh 15. Oke, untuk nomor 49 teman-teman, di sini kelereng Ahmad dan cemen. Berarti Ahmad banding cemen itu adalah 7/5. Oke. Selanjutnya, sedangkan perbandingan Bagio dan Ahmad adalah 3/4. Ditanya selisih jumlah kelereng Ahmad dan cemen adalah 16. Oke, A min C adalah 16. Yang ditanya adalah banyaknya kelereng B. Oke, kita perhatikan rumus di sini. Di sini mengatakan bahwasanya kita kalikan silang 5A sama dengan 7C. Oke, berarti A itu adalah 7C/5. Oke. Atau bisa dikatakan C adalah 5/7A. Oke, berarti kita masukkan dalam sini substitusi pada persamaan ini. Jadi kita dapat A minus C, C-nya kita ganti ini jadi 5/7A sama dengan 16. Ini kita kalikan jadi 7A. Oke teman-teman, untuk nomor 50 saya kasih jawaban. Tadi sebenarnya saya udah ngitung tapi saya ulang ya. Di sini X adalah luar persegi dengan sisinya 48.
Jadi X itu adalah persegi yang sisinya itu 48. Artinya kalau kita mau cari luas dari persegi itu adalah sisi kali sisi, dimana adalah 48 kali 48. Saya keep sampai sini dulu. Terus yang ini, kita yang Y, ini adalah luas lingkaran, dimana rumus dari lingkaran adalah PR kuadrat. Oke. Selanjutnya, kita tahu bahwa jari-jarinya diameternya 56 kalau dibagi 2 menjadi jari-jari. Jadi kita bisa menuliskan 3,14 kali 28 dikali dengan 28. Betul ya? Terus 3,14 saya bulatkan, artinya ini kurang dari 3,2 kali 28 kali dengan 28. Oke. Nah, 3,2 ini kan saya bisa tuliskan begini. Jadi dengan kata lain, ini pasti kurang dari 48 kali 48. Kok bisa? Ya iyalah, ini perkaliannya cuma 28 kali 28, terus kita kali dengan angka 4 lah atau 3. Jadi kan beda sama nilai yang 48 kali 48. Jadi jawabannya adalah yang A, teman-teman. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa sudut pada segitiga siku-siku adalah 45. Jadi bentuknya kayak gini. Di sini 45, di sini 90 karena siku-siku, artinya di sini sisanya 45. Kok bisa 45? Karena jumlahan sudut itu adalah 180 derajat. Ketika kita kurangi 45 derajat dan kita kurangi siku-siku 90 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. Oke, berarti artinya apa? Siku-sikunya ini ngadep ke sini, ini ngadep ke sini, artinya dia sama tinggi dan lebarnya ini sama hubungannya. Jadi alas dan tingginya itu sama gara-gara sudutnya sama-sama 45 derajat. Oke, selanjutnya ada kata-kata gini, rata-rata X, Y dan 30 adalah 10. Berarti di sini X tambah Y tambah 30 kita bagi dengan 3 adalah 10. Oke. 3 kali 10 30, berarti X plus Y sama dengan 0. Jadi rata-rata dari X tambah Y, kan rata-rata berarti X tambah Y dibagi 2 karena ada 2 variabel. Sedangkan X plus Y adalah 0, berarti 0 bagi 2 adalah 0. Jadi jawabannya adalah 0. Ini juga nomor 53, X adalah rata-rata dari 5N tambah 3N tambah 7 dibagi 3 karena 3 variabel, 3 angka. Dan Y rata-rata dari 2N tambah 6N tambah 9, kita bagi dengan 3 juga. Oke. Ini kita sederhanakan jadi 8N tambah 7 dibagi 3. Terus yang ini 8N tambah 9 bagi 3. Artinya Y itu lebih besar daripada X. Y lebih besar daripada X adalah C. Oke teman-teman, jangan khawatir ketika kalian mendapat soal nomor seperti 54. Sebuah pabrik memiliki 3 buah mesin X, Y, Z. Berarti digunakan ketika ketiganya bekerja dihasilkan 249. Artinya X tambah Y tambah Z adalah 249. Jika X dan Y bekerja tetapi Z tidak dihasilkan 159. Berarti X tambah Y sama dengan 159. Nah, jika Y dan Z bekerja tapi X tidak dihasilkan adalah 147. Berarti jika apa ini? Jika Y dan Z berarti Y tambah Z sama dengan 147. Apa yang ditanya? Ternyata ditanya produksi harian mesin Z. Jadi kita tinggal kurangin ini aja teman-teman. Kita kurangin persamaan dua ini hanya pelengkap yang kurang begitu penting untuk menjawab soal ini. Jadi X kurangi X 0, Y kurangi Y 0, berarti tinggal Z doang nih. 9 kurangi 9 0, 4 kurangi 5 adalah 90. Jadi Z doang dia bisa menghasilkan lampu sebanyak 90 lampu. Nah, untuk nomor 55 juga dikatakan gampang karena di sini ada peta yang jaraknya adalah 6 cm. Oke, skalanya adalah 1/700.000. Oke, berarti karena dia skala 1/700.000 dan digambar 6 cm, berarti kita tinggal kalikan 6 kali 700.000. Udah ya, tapi kiloannya adalah satuannya adalah cm. Oke. Berapa 6 kali 700.000? Kita dapat 42,000 cm. Artinya 4.200.000 cm. Kita konversi terhadap kilometer. Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, mili. Oh,
5 kali naik, artinya kita hapus nolnya sampai 5 kali. Berarti sebenarnya 4.200.000 cm itu sebenarnya setara dengan 42 km. Jadi kalau seumpama kamu mempunyai kecepatan sebanyak 36 km per jam, jadi jawabannya adalah 42 dibagi dengan 36 dikali dengan 60. Kok 60? Iya, karena kita dikali dengan satuan jam, 60 menit. Oke, ini hapus jadi 6, ini tinggal 10, 42 bagi 6 tinggal 7, berarti tinggal 70 menit. Jadi waktu yang dihabiskan adalah 70 menit. Oke, berarti kita berangkatnya jam berapa? Jam 6. Kalau ditambah 70 menit lewat jam berapa? Oke, jawabannya adalah jam 7 lewat 10 menit, teman-teman. Oke, untuk nomor 56, caranya gampang. Ada terdiri dari 48 anak. Ini soal termasuk diagram Venn. Kita buat 3 karena di sini setelah kita baca ada 3 kategori yang disukain oleh anak-anak. Kita cari di sini ini apa kategorinya? Ada kesenian, olahraga, dan pramuka. Adakah yang mereka mengikuti tiga-tiganya? Kita kerjakan terlebih dahulu di sini. Oke teman-teman, kita lanjut. Kenapa saya bilang kita cari yang di sini yang mengikuti kesenian, olahraga, dan pramuka? Karena ini kuncinya. Jadi kalau mau nggak pakai rumus biar cepet gini. 4 orang anak ekstra kesenian, olahraga, dan pramuka. Jadi di sini udah 4 teman-teman. Nah, di sini udah 4. Oke. Selanjutnya apa kata-katanya lagi? Setelah 4 udah saya coret. 6 orang anak mengikuti olahraga dan pramuka. Olahraga dan pramuka ketemunya di mana? Oke, olahraga dan pramuka ketemunya di sini. Berapa katanya? 6. Berarti di sini tinggal 2 karena 2 tambah 4 6 gitu. Selanjutnya, 5 orang anak mengikuti kesenian dan pramuka. Kesenian dan pramuka 5 orang, artinya ketemunya di sini. Jadi 4 tambah 1 5. Oke. Udah nih, udah kita coret lagi. Terus yang nomor selanjutnya, 10 anak mengikuti ekstra kesenian dan olahraga. Kesenian dan olahraga 10. Berarti di sini 6. Kenapa 6? Karena 6 tambah 4 adalah 10. Oke, selanjutnya 12 anak ekstra pramuka. Oke. Total dari pramuka adalah 12, sedangkan di sini ada 2 4 1. Supaya menjadi 12, berapa? 25 anak mengikuti ini 12 orang anak ekstra pramuka. Oke. Di sini pramukanya 12 katanya. 2 4 1. 2 tambah 4 6 tambah 1 7. Berarti di sini 5 supaya menjadi 12. 5 tambah 2 tambah 4 tambah 1 adalah 12. Terus 25 anak suka olahraga. Oke. 25 anak suka olahraga. Olahraganya di sini katanya 25. 6 tambah 4, 10 tambah 2, 12. Kalau 25 kurangi 12 di sini adalah 13. Selanjutnya, 20 anak mengikuti ekstra kesenian. Oke. Ekstra keseniannya katanya 20 anak. Di sini 6, 4, 10, 11, berarti sisanya di sini adalah 9. Oke. Yang ditanya jumlah anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler. Jadi caranya adalah kita tambahkan semua angka di sini. Atau jadi jawabannya kita tambahkan semua nilai di sini. 13 tambah 2 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 1 tambah 9. Ini udah 15, 20, 26, 30, 31, 40. Jadi jawabannya adalah 40 anak. Dari 48 anak yang terdiri dari kelas yang mengikuti ekstrakurikuler adalah 40 anak. Oke, teman-teman, di sini ada kata-kata bahwa kelereng hitamnya 55, 60 kelereng warna putih dan abu-abunya sebanyak X. Jika kita mau ngambil abu-abu, katanya perbandingannya adalah 25 banding 48. Artinya ini adalah gini, X perbandingan X terhadap semuanya adalah 55 tambah 60 tambah X sama dengan 25/48. Oke. Jadi kita tinggal seperti ini. 48X ya kan? Sama dengan ini kalikan dengan sini. Oke. 55 tambah 60
115, ya kan? Kalikan 25. Oke. Ditambah 25x. Oke, kita dapat di sini 48x dikurangi 25x sama dengan 115 kali 25. 48 kurangi 25 adalah 13x sama dengan 115 kali 25. Jadi x-nya adalah, banyaknya kelereng abu-abu adalah 115 kali 25 bagi 13. Oke. 115 bagi 13, hasilnya di sini x-nya adalah 115 kali 25 dibagi dengan 13. Nah, karena di sini adalah koma-koma dan sedangkan di sini tidak ada pilihan yang koma-koma, jadi di sini jawaban nomor 57 tetap berpaku pada ini walaupun di sini tidak ada jawabannya. Oke. Seperti biasa untuk menjawab deret angka di sini, ini naik, datar, naik, turun. Oke, berarti ini naik, datar, turun. Berarti ada kemungkinan ini adalah metode tembok. Kita perhatikan langsung metode tembok. 3, 9, 15, 21 dan di sini. Di sini adalah 3 kali 1, sini 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 5, 3 kali 7. Harusnya di sini adalah 3 kali 9. Kok 9? Iya, karena di sini bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. Artinya hasilnya adalah di sini adalah 27. Oke, selanjutnya kita perhatikan di sini. 5, 15, 25. Ini secara gak langsung nambahnya plus 10. Ini nambahnya plus 10. Jadi harusnya di sini juga plus 10. Sehingga jawabannya adalah 35. Jadi jawabannya adalah 35 dan 27. Perhatikan untuk soal nomor 59. Ini deret angka yang turun tapi cukup drastis. Nah, turunnya 243 langsung ke 81, 81 langsung ke 27. Oke, menurut aljabar ketika turun itu bisa pengurangan dan bisa pembagian. Namun karena di sini turunnya sangat drastis, berarti ini ada kemungkinan dibagi. Oke. Apa hubungan 243 ke 81? Ternyata dibagi 3. 81 ke 27 dibagi 3. 27 ke 9 dibagi 3. 9 ke 3 bagi 3. 3 ke 1 bagi 3. Nah, harusnya di sini bagi 3 jadi 1/3. Jawabannya adalah B. Untuk nomor 60 teman-teman, setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela diri atau renang. Jadi kita bisa tulis gini. Kesenian sama dengan, nah, kesenian itu sama dengan bela diri atau renang. Karena apa kok dikasih sama dengan? Karena setiap orang, setiap peserta. Terus premis kedua, tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Oke. Ketika bela diri atau renang itu tidak ada yang melukis. Tidak ada peserta bela diri atau renang yang bukan peserta melukis. Bukan peserta melukis artinya mereka adalah pelukis ya. Jadi di sini sama dengan melukis. Kok gitu? Karena di sini ada kalimat negatif, di sini ada kalimat negatif. Negatif dan negatif jadi positif. Tidak ada dan bukan artinya itu adalah ada. Oke, selanjutnya Indah bukan melukis. Indah bukan melukis artinya dia bukan bela diri atau renang, bukan bela diri atau renang, ataupun dia bukan kesenian. Jadi Indah itu bukan peserta bela diri maupun kesenian. Jadi jawabannya adalah A, teman-teman. Oke, untuk nomor 61, anggota yang memiliki anak lebih dari 3, ingat lebih dari 3 itu 4 ya, menerima piagam dan hadiah, satu kesatuan, piagam dan hadiah, nggak boleh salah satu. Artinya kalau seumpama salah satu di sini hilang, berarti dia tidak memenuhi premis yang di sini. Oke. Dodo menerima piagam organisasi tapi tidak menerima hadiah. Berarti Dodo itu anaknya kurang dari sama dengan 3. Kita cari. Dodo adalah anggota organisasi, iya. Yang anaknya kurang dari 3 orang. Bisa jadi. Dodo anggota organisasi yang anaknya lebih dari 3 orang. Salah, harusnya dapat hadiah kalau emang lebih. Anggota organisasi yang berhak menerima hadiah, belum tentu. Terus jadi jawabannya emang yang A, teman-teman. Oke, untuk 62, semua supir bus sering mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Jadi bus sama dengan kecepatan tinggi.
Kok sama dengan lagi Kak? Ya, kalau ada kata-kata semua ini artinya sama dengan, udah sama dengan, nggak ada pengecualian. Sebagian supir bus yang sering mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi tidak pernah mengantuk saat mengemudi. Sebagian, ada kata-kata sebagian. Sebagian tidak mengantuk. Nah, untuk melengkapi pernyataan di sini pasti ada sebagian lagi yang mengantuk, teman-teman. Oke. Jadi jawabannya cari yang sebagian supir bus pernah mengantuk saat mengemudi kendaraannya. Jadi jawabannya adalah D. Ternyata ada yang lebih lengkap nih. Sebagian supir bus mengantuk saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Oh, saya kira E-nya tadi gak ada. Berarti jawabannya yang paling benar adalah E. Sebagian, terus kecepatannya masih tinggi, dan dia pernah mengantuk. Nah, untuk menjawab soal spasial kayak gini, kalian pentingnya untuk mengeliminasi. Oke, pertama hitamnya ada di sini, habis itu ke sini dia pindah sekali. Ke kanan searah jarum jam sekali. Namun kok tiba-tiba pindah ke bawah, dia udah melewati 2 kali, ini dan ini. Berarti dia ke sini pindah plus 2 atau pindah 2 kali. Dari arah jarum jam. Terus yang hitam kok ada di sini? Oh, ternyata dia pindah 1, 2, 3. Berarti dia pindah 3 kali. Dan selanjutnya harusnya dia pindah 4 kali, teman-teman. Jadi kalau 4 kali, 1, 2, 3, 4, ya balik lagi ke sini. Kita cari yang di sini, berarti ini salah, ini salah, ini salah. Jadi kemungkinan C dan E. Oke. Selanjutnya kita perhatikan yang bola putih. Perhatikan yang bola putih di sini, teman-teman, juga dia pindah sekali juga, tapi dia maksudnya dianggapnya sekali, langkahnya ke dalam. 1, oke, pindah ke sini. Terus habis itu dia ke sini pindah 2 kali, maksudnya keluar dulu baru masuk lagi. Oke, udah tambah 2. Terus yang ini 3 kali. Jadi keluar dulu, masuk dan keluar. Jadi 3 kan, 1 2 3. Berarti ini adalah pindah 3 kali. Seharusnya pindah 4 kali. Oke, dari sini kita pindah 4 kali. 1 2 3 4 harusnya ada di bawah. Jadi dari C dan E yang paling benar yang ada di bawah adalah C. Jadi yang E itu salah. Nah, untuk ini cukup gampang. Kita hitung adalah garis di dalam 3, 4, 5, 6. Dan kita hitung garis di luar ada 2, 3, 4, dan 5. Jadi jawabnya seharusnya adalah ada garisnya di luar. Ada 6. Gimana 6? Intinya 6. Terus yang di dalam itu harus ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita cari yang luarnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, pasti A jawabannya. Oke, untuk ini saya perjelas lagi angkanya. Di sini ada angka 4. Apa ini? Oke, untuk nomor 65 sebenarnya ini perpaduan angka 3, 4, 5, A, B, C sepertinya. X, Y, Z mungkin. Tapi di sini tidak cukup terang, saya juga tidak bisa semacam melihat-lihat gambar aslinya di sini. Jadi nomor 65 ini bonus. Tapi intinya kita harus cari sih. Tapi saya kurang begitu melihat dari gambarnya, nggak begitu jelas. Oke, kita lanjut pada soal terakhir, teman-teman, nomor 66. Oke, sedangkan 66 ini sudah masuk TKP. Jadi itulah 35 soal dari SKD, teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas soal lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.